Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Vanessa dengan NIM 20190311052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan chapter 13 yaitu Motivation, Teaching, and Learning dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada slide pertama, Exploring Motivation. What is motivation? Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah suatu proses yang memberikan kita energi, mengarahkan, dan menopang perilaku kita. Dengan adanya motivasi, siswa akan terus semangat belajar tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya ada perspektif on motivation. Perspektif on motivation itu adalah perspektif psikologis yang berbeda, menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda. Ada 4 perspektif tentang motivasi, yaitu pertama ada the behavioral perspective, yang kedua ada the humanistic perspective, yang ketiga the cognitive perspective, dan terakhir ada the social perspective. Nah, perspektif yang pertama yaitu the behavioral perspective. Di perspektif ini menekankan pada penghargaan, reward, hukuman atau punishment eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan insentif. Insentif adalah rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Insentif sendiri ini suka digunakan guru di dalam kelas. Contohnya yang pertama itu memberikan nilai. Nah, memberikan nilai ini sendiri bisa dalam bentuk numerik ataupun huruf. Yang kedua memberikan tanda centang ataupun bintang. Yang ketiga itu memberikan penghargaan kepada siswa. Penghargaan ini bisa dalam bentuk piala ataupun sertifikat. Dan terakhir, mengizinkan siswa melakukan sesuatu yang istimewa. Contohnya, siswa boleh bermain game atau menonton YouTube ataupun televisi jika dia mendapat nilai yang bagus. Nah, selanjutnya ada perspektif yang kedua yaitu the humanistic perspective. Di perspektif ini menekankan pada kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih takdir, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Perspektif ini berkaitan erat dengan teori Abraham Maslow yaitu hierarki needs. Nah, pada gambar yang tertera ini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang tinggi itu dipenuhi. Nah, di hierarki ini yang paling bawah itu ada yang namanya basic needs, yaitu physiological needs dan safety needs. Di physiological needs itu ada makanan, minuman, kehangatan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan di safety needs atau keamanan itu memastikan keberlangsungan hidup, perlindungan dari perang dan kejahatan. Lalu di tingkatan kedua itu ada physiological needs, ada belongingness and love needs, dan esteem needs. Belongingness and love needs itu ada kasih sayang, persahabatan, hubungan dengan orang lain, sedangkan kalau esteem needs yaitu merasa baik tentang diri kita sendiri. Nah, yang terakhir itu hierarki yang paling tinggi, yang paling atas itu self-fulfillment needs. Ada yang namanya self-actualization atau aktualisasi diri. Di sini itu realisasi potensi seseorang atau individu. Lalu ada perspektif yang ketiga yaitu the cognitive perspective. Di perspektif ini menekankan tentang motivasi, bahwa pikiran siswa akan mengarahkan motivasi mereka. The cognitive perspective sendiri ini berfokus pada ide-ide seperti tujuan siswa, atribusi, harapan mereka untuk sukses, dan keyakinan mereka bahwa mereka secara efektif dapat mengontrol lingkungan mereka sendiri. Ada juga gagasan dari Robert W. White yaitu concept of competence, yaitu bahwa orang termotivasi untuk menghadapi lingkungannya secara efektif, menguasai dunianya, dan mengolah informasi secara efisien. Dan perspektif yang terakhir yaitu the social perspective, menekankan pada membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang hangat dan dekat. Di perspektif ini, kebutuhan siswa akan afiliasi atau keterikatan tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu dengan sahabatnya, dengan teman sebaya, dan orang tuanya, dan keinginan mereka untuk memiliki hubungan yang positif dengan guru mereka. Nah, ketika kita memikirkan berbagai perspektif tentang motivasi, kita tidak hanya mengadopsi satu perspektif saja, tetapi semua perspektif memberikan informasi yang relevan tentang pendidikan anak. Selanjutnya ada achievement process. Di sini ada extrinsic dan intrinsic motivation. Extrinsic motivation adalah motivasi eksternal yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lain, sarana untuk mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Nah, contohnya seorang siswa itu mungkin belajar dengan giat untuk ujian
guna mendapatkan nilai yang baik dalam kursus tersebut. Nah, selain extrinsic motivation, ada juga intrinsic motivation. Intrinsic motivation adalah motivasi internal yang harus dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya, seorang siswa mungkin belajar dengan giat untuk suatu ujian karena dia menikmati kursus atau mata pelajaran tersebut. Adapun contoh lain dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu seseorang pergi ke gym untuk menurunkan berat badan, tetapi hal tersebut dilakukan untuk dilihat oleh orang lain. Sedangkan kalau motivasi intrinsik, seseorang pergi ke gym itu untuk mengurangi stres dan merasa dirinya lebih baik. Di slide berikutnya ada jenis-jenis motivasi intrinsik. Yang pertama ada self-determinant and personal choice. Dalam pandangan ini, siswa ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan mereka sendiri, bukan karena kesuksesan atau penghargaan eksternal. Para peneliti juga menemukan bahwa motivasi internal dan minat intrinsik dalam tugas siswa akan meningkat ketika siswa memiliki pilihan dan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada optimal experience and flow. Pandangan ini menggunakan istilah aliran untuk menggambarkan pengalaman optimal dalam hidup yang melibatkan rasa penguasaan dan konsentrasi yang diserap saat terlibat dalam suatu aktivitas. Nah, aliran dapat terjadi jika individu yang terlibat mendapatkan tantangan yang tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah. Nah, ketika keterampilan siswa tinggi, tapi aktivitasnya sedikit tantangan, maka siswa akan merasa bosan. Lain halnya jika keterampilannya rendah, aktivitasnya juga rendah, sedikit tantangannya, maka siswa akan merasa apatis. Dan jika keterampilannya rendah, lalu aktivitasnya banyak tantangannya, maka siswa akan merasakan kecemasan. Lalu yang ketiga ada interest. Minat dikonseptualisasikan lebih spesifik daripada motivasi intrinsik, dan minat secara positif terkait dengan pembelajaran yang mendalam. Perbedaan telah dibuat antara minat individu yang dianggap relatif stabil dan minat situasional yang diyakini dihasilkan oleh aspek tertentu dari aktivitas tugas. Nah, apa sih perbedaan dari minat situasional dan minat individu? Adapun contoh dari minat individu dan minat situasional. Kalau minat individu itu melibatkan kemampuan matematika mereka, seperti kemampuan lama ataupun keberhasilan mereka dalam mengerjakan matematika. Sedangkan kalau minat situasional itu melibatkan seberapa menarik sih seorang guru di dalam kelas ketika mengajar matematika. Selanjutnya yang terakhir ada cognitive engagement and self-responsibility. Menekankan tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terlibat secara kognitif dan bertanggung jawab atas pembelajaran. Tujuannya ini untuk mempertahankan dan menguasai ide-ide, bukanlah bertahan dalam belajar giat upaya membuat nilai yang bagus. Slide berikutnya ada extrinsic rewards and intrinsic motivation. Yang pertama ada intrinsic motivation. Intrinsic motivation ini dapat ditimbulkan karena adanya dorongan dari extrinsic rewards. Seorang siswa akan cenderung memiliki motivasi dalam dirinya apabila ada faktor penghargaan yang diberikan dari lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya misalnya seorang guru itu menerapkan sistem penghargaan bagi siswanya yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, semakin banyak poin yang didapatkan oleh siswa, poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah. Nah, dari situ maka siswa akan bekerja dengan giat untuk mendapatkan poin tersebut. Nah, ketika siswa ini berusaha untuk mengumpulkan poin, di situ siswa merasa dirinya itu berkompeten. Selanjutnya ada extrinsic rewards yang dilakukan dengan menyampaikan informasi penghargaan tentang kemampuan siswa tersebut dapat meningkatkan intrinsic motivation dengan meningkatkan sense of competence mereka. Selanjutnya yaitu developmental shifts in intrinsic and extrinsic motivation. Yang pertama itu ada person environment fit concept, yaitu berpendapat bahwa kurangnya kesetaraan antara lingkungan sekolah pertama yang menghasilkan evaluasi diri dan sikap yang semakin negatif di sekolah. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, memperkenalkan proses kognitif lain yang terlibat dalam memotivasi siswa untuk belajar. Seperti yang ada di slide selanjutnya, jadi ada 7. Pertama ada attribution, mastery motivation and mindset, self-efficacy, goal setting planning, and self-monitoring, expectation, delay gratification, dan terakhir value and purpose. Nah,
Yang pertama ini ada atribusi. Teori ini menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab mendasar dari kinerja dan perilaku mereka sendiri. Ada 3 dimensi kecuali atribusi. Yang pertama itu ada lokus. Lokus ini apakah penyebab dari internal dan eksternal siswa. Yang kedua ada stability, yaitu sejauh mana penyebab tetap sama ataupun berubah. Yang ketiga ada controllability, yaitu sejauh mana siswa dapat mengontrol penyebabnya. Selanjutnya ada mastery motivation. Nah, yang pertama itu, anak-anak menunjukkan 2 respon saat menghadapi situasi yang menantang. Yang pertama itu mastery motivation, yang kedua itu helpless orientation. Nah, pengertian mastery motivation sendiri adalah siswa ditantang dan bersemangat untuk tugas-tugas yang sulit dan berkonsentrasi pada strategi pembelajaran dan proses pencapaian daripada hasil. Sedangkan kalau misalnya helpless orientation, itu merasa terjebak oleh tugas-tugas yang sulit, cemas, dan merasa siswa ini kurang mampu untuk mengerjakannya. Nah, yang kedua juga ada siswa dengan performance orientation. Kalau performance orientation ini difokuskan pada kemenangan, bukan pada hasil pencapaiannya. Selanjutnya ada mindset, yaitu pandangan kognitif yang individu kembangkan untuk dirinya sendiri. Nah, ada 2 macam mindset. Yang pertama itu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu adalah mereka percaya bahwa kualitas mereka itu terpahat di batu dan tidak akan berubah. Sedangkan kalau growth mindset itu mereka percaya bahwa kualitas mereka dapat berubah dan bisa meningkat melalui usaha mereka. Selanjutnya ada self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Yang kedua, strategi pembelajaran yang menekankan saya bisa melakukannya bermanfaat bagi siswa. Nah, selanjutnya, guru dengan efikasi diri rendah akan bermasalah di kelas tersebut karena berkaitan langsung dengan siswanya sendiri. Selanjutnya, ada goal setting, planning, and self-monitoring. Yang pertama itu ada long term and short term goals. Siswa dapat menetapkan tujuan jangka panjang atau distal dan jangka pendek atau proksimal. Yang kedua itu challenging goals. Challenging goals ini mendorong siswa untuk menetapkan tujuan yang menantang sebagai bagian dari komitmen diri. Yang ketiga, developmental change and goal setting. Memberikan kesempatan kepada si siswa untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu. Yang terakhir, planning and self-monitoring. Menjadi seorang perencana yang dapat membantu siswa mengatur secara efektif dan menetapkan prioritas dan mengatur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.